Cyril. Lah, tak mau aku soal. Jadi ya harus kasih saya.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Hajah Ana Muawana, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ibu Kepala OPD terkait, Camat dan Forkopimcam, dan hadirin dan undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini Rabu 14 Desember 2022 bertempat di Pendopo Malawapati dapat terlaksana acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak gelombang 1 tahun 2022 di Kabupaten Bojonegoro periode 2022-2028. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan Bupati Bojonegoro oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/456 sampai dengan 488/412.013/2022 tentang pemberhentian kepala desa periode tahun 2016 sampai dengan 2022 dan pengesahan pengangkatan kepala desa periode tahun 2022 sampai dengan 2028. Bupati Bojonegoro menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian kepala desa periode tahun 2016 sampai dengan 2022 dan pengesahan pengangkatan kepala desa periode tahun 2022 sampai dengan 2028. Kesatu, memberhentikan kepala desa yang namanya disebutkan dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya kepada desa, bangsa dan negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 185/412-412-013/2016 atas nama Saudara Rokis Riskon, Kepala Desa Kauman, Kecamatan Borno, dan seterusnya. Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/116-412-013/2016 atas nama
Saudara Moh Slamet, Kepala Desa Kabalan, Kecamatan Kanor. Kedua, mengesahkan pengangkatan kepala desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/456 Kep/412.013/2022 atas nama Saudara Asmadi, Kepala Desa Seranak, Kecamatan Trucuk, dan seterusnya. Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/488-Kep/412.013/2022 atas nama Saudara M. Aziz Gozali SH, Kepala Desa Kacangan, Kecamatan Tambarejo. Ketiga, masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua selama 6 tahun terhitung mulai tanggal pelantikan. Keempat, Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Desember 2022. Bupati Bojonegoro Ana Muawanah ditandatangani. Persiapan pelantikan Bapak Ibu calon kepala desa yang akan dilantik dimohon berdiri. Rohaniwan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bupati Bojonegoro berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Bojonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 14 bulan Desember tahun 2022, saya Bupati Bojonegoro dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan kepala desa periode tahun 2022 sampai dengan 2028. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Bojonegoro. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa yang mewakili disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Para saksi disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan diawali oleh Kepala Desa yang mewakili. Selanjutnya para saksi. Berikutnya rohaniwan. Selanjutnya Bupati Bojonegoro. Penandatanganan selesai, saksi dan rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penyematan tanda jabatan dan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Bojonegoro. Penyematan tanda jabatan diikuti oleh Kepala Desa yang telah dilantik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Bupati Bojonegoro. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ana Muawana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Forkompinda, yaitu Pak Dandim 0813, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kajari atau mewakili, dan Bapak Kapolres atau mewakili, Ibu Sekretaris Daerah, Bapak Ibu staf ahli, Bapak Ibu asisten daerah, seluruh OPD yang terundang, serta para kepala desa yang baru saja terpilih dan terlantik. Ada terpilih tidak terlantik, nah, terpilih dan terlantik, serta seluruh keluarga yang hari ini hadir dalam sukacita pelantikan kepala desa periode gelombang pertama. Bapak Ibu sekalian, regulasi terus berjalan, regulasi terus disesuaikan, regulasi terus
dorong untuk percepatan pembangunan baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Kalau kita menengok ke belakang, tentunya agak sedikit berbeda terhadap bagaimana percepatan pembangunan yang ini empirik lapangan ya, bukan karena kita berdiri di sini. Misal kurangnya daerah misal yang di luar Pulau Jawa dan sekitarnya, termasuk juga karena kepala desa mempunyai otoritas di masing-masing desa, maka percepatan pembangunan tidak terlepas dari peran serta kepala desa. Kajian ini 3 tahun saya melihat, maka salah satunya tahun 2022 Pemkab memulai tentang mendorong peningkatan SDM dengan program rekognisi pembelajaran Lampui, dan itu menjadi model role model satu-satunya secara nasional. Setelah Kabupaten Bojonegoro, kemarin ada kabupaten lain yang menyusul untuk mengikuti program RPL. Sekilas memang agak sedikit orang bilang, apa kok kepala desa, perangkat desa didorong untuk kuliah, yang lain belum. Saya bilang ya, masing-masing itu ada focusing masing-masing. Nah, dalam mau 2 semester ini saya tanya Pak Mahmudin, Pak, bedanya apa? Sudah dirasakan belum terhadap program RPL? Pak Mahmudin menyampaikan dengan adanya RPL itu makin cepat pemerintahan desa di dalam tanggap ya pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. RPL akan kami teruskan, dan kemarin Pemkab Bojonegoro juga terundang dengan forum rektor nasional, kami dijadikan role model untuk Kabupaten Bojonegoro. Jadi RPL ini tahun 2023 akan kami lanjutkan dengan program S2 atau master bagi yang kepala desanya, perangkat desanya, pemerintahan desanya memang sudah S1 sebelumnya. Bagi yang sekarang masih di dalam menempuh pendidikan S1, nanti kita akan lanjutkan juga untuk S2. Ini semata-mata tidak lain untuk mendorong peningkatan pembangunan, mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Demikian pula kami di Pemkab juga sedang mengkaji kira-kira kalau pemerintahan pusat membolehkan untuk mengambil S3 atau S2 di luar negeri, kami juga sedang mengkaji. Kemarin saya sudah mencoba untuk menyampaikan ke dinas yang terkait, coba dikaji regulasi, mekanisme, tata, kriteria dan seterusnya. Untuk PNS Pemkab Bojonegoro juga akan kami dorong untuk mengambil pendidikan S2 maupun S3 di dalam dan di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, kepala desa ini memang seperti orang belajar lingkungan, orang belajar kehidupan. Coba, ini kan semuanya mungkin dulu pernah sekolah di SD, SMP, SMA. Ada namanya baris berbaris, ada yang namanya pramuka, ada namanya dulu pengerek bendera. Mungkin sudah lupa dengan perjalannya waktu. Sekarang sebagai kepala desa, saya harapkan mulai belajar lagi untuk berbaris-berbaris. Saya juga demikian. Waktu saya menjadi bupati, sering ajudan itu mengirim video, Bu, ini gladi bersih, oh begini udah. Sekarang udah nggak pakai lagi video-videoan, udah apal. Nah, kan dasarnya sudah ada, tapi mungkin karena tidak dipakai sekian lama gitu mungkin. Nah, ini mulai lagi. Karena apa? Kepala desa itu di dalam struktur pemerintahan ya, kemarin Pak Menteri menyampaikan ada 4 lembaga yang menggunakan logo Garuda, lembaga pemerintah maksudnya ya. Satu adalah presiden, kedua adalah gubernur, ketiga adalah bupati atau wali kota, keempat adalah pemerintahan desa. Jadi pemerintah kabupaten kota, pemerintahan provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintahan desa. Nah, Garuda yang diamanatkan untuk digunakan logo itu ada berbagai macam warna, macam visi yang tertuang di dalam simbol Garuda. Maka harapan kami kepala desa harus belajar berbagai macam ilmu sosial, ekonomi, kehidupan, keagamaan ya,
termasuk politik juga belajar, ya memang begitu, karena sebagai pejabat yang dipilih itu pasti essence of politiknya harus ada. Pejabat yang dipilih itu sense of politiknya harus ada. Maka kalau dulu mungkin saya lulusan dari matematika, Bu, ya mulai belajar sekarang, karena logo Garuda itu maknanya berbagai dimensi yang tertuang di dalam tata kehidupan. Yang paling penting adalah bahwa kita punya filosofi, kita punya landasan negara, Pancasila dan undang-undang itu tetap kokoh di dalam pemerintahan desa. Kemudian yang ketiga, pasca adanya undang-undang desa, maka Gayung sekarang tersambut dengan adanya beberapa dana ADD, dana desa, bantuan keuangan baik pusat, provinsi, tingkat 2 dan juga hal-hal lainnya. Tentunya menanggung suatu kewajiban terhadap juga penerimaan negara dan pengeluaran negara. Coba Bapak Ibu sekalian, di saat Bapak Ibu menerima ya bantuan dari pusat seperti DAU lah. Jadi kayak di pemerintah itu seperti DAU, dana alokasi umum itu seperti yang ADD-DD. Kalau BKK itu seperti dana alokasi khusus, ya kan? Itu kan diserahkan kepada pemerintahan desa. Maka di situ Bapak Ibu, karena dalam ADD-DD dan BKK adanya komponen-komponen penerimaan negara yang melekat, pajak PBB dan seterusnya, itu melekat di dalam komponen ADD, DD dan seterusnya, termasuk konstruksi lah, bahasa saya konstruksi APBDes bahasa saya, jadi nggak bisa saya terjemahkan. Maka di situ kita juga harus serta di dalam ikut serta di dalam program-program, mendorong program-program pemerintah. Di Pemkab demikian juga, kami ada DAU, ada DAK, ada DID, tapi kami juga punya kewajiban untuk mendorong terhadap pajak, retribusi daerah dan pajak daerah. Ini sesuatu memang satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka kalau ada yang menyampaikan kepala desa ini harusnya tidak terbebani dengan PBB, jawaban saya singkat, ini sama dengan bupati ki jane ya gak usah ngurusin PBB. Ya tapi ya enggak bisa, karena dalam komponen pendapatan asli daerah ya, berapa sektor itu ada namanya PBB. Betul enggak? Betul enggak? Oke. Komponen ADD yang Bapak Ibu terima ada komponen pajak bumi dan bangunan. Nah, dari sini berangkatnya. Kalau bicara kewenangan kan ada Bapenda, iya, tetapi memang dalam konstruksi itu ada beberapa komponen yang harus kita saling support. Sekali lagi saya menyampaikan, kita saling support, kita saling menguatkan, kita saling mendorong satu sama lain agar pembangunan di desa juga berimpact kepada kabupaten. Kalau desanya maju dengan cepat, desanya stuntingnya minim, desanya kemiskinan terentaskan dengan cepat, maka otomatis dari 430 kabupaten, maksud kami dari 430 desa dan kelurahan di Kabupaten Bojonegoro ini, juga Bojonegoro akan mendapatkan impact terhadap agregat. Agregat itu akumulasi. Jadi di 419 desa dan 11 kelurahan, kalau masing-masing desa mempunyai beberapa, misal kemiskinannya turun, stuntingnya turun, AKP AKI turun, bagus, anak-anak pendidikannya bagus, dari SD sampai SMA ngejar untuk kuliah bagus, otomatis dari beberapa ini ada agregat-agregat kemudian menjadi kabupaten ini kabupaten yang memang di atas rata-rata. Pun demikian di saat provinsi mempunyai jenjang target kinerja juga didukung dengan kabupaten dan kota. Misal di Jawa Timur ada 300 kurang lebih 307 kabupaten dan kota. Kalau mostly banyak yang maju dan baik, tentunya ini juga akan mendorong ke yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya ucapkan rangkaian dari menyampaikan lambang Garuda dan seterusnya adalah apa? Pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan tingkat desa ini satu kesatuan di dalam mendorong kesejahteraan dan penanggulangan beberapa kebijakan-kebijakan yang untuk penanganan. Maka tugas Bapak Ibu Kepala Desa sebenarnya sama dengan tugas Bupati dan Wali Kota. Tugas Wali Kota sama dengan tugas Gubernur secara kewilayahan pun demikian. Nah, cuman Bapak Ibu memang di desa mencakup teritorial, itu kewenangannya di desa tersebut. Bupati pun demikian, itu kewenangannya di Kabupaten Bojonegoro, luas wilayah, luas
berapa desa, berapa penduduk itu. Demikian juga gubernur juga luas. Provinsi Jawa Timur atau provinsi-provinsi yang lain masing-masing gubernur dengan jumlah penduduk luas wilayah. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan. Mari kita di dalam 2022-2028 ini kami mengajak seluruh kepala desa kita makin kerja yang baik, kita makin kerja yang kompak untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro khususnya. Dan Pemkab Bojonegoro juga senantiasa terus ingin mendorong terhadap percepatan pembangunan, mendorong percepatan kesejahteraan. Karena sejahtera ini kan hampir semua sambutan ada sejahtera. Hampir sejahtera itu ada sambutan manapun pakainya kalimat sejahtera. Tapi memang sampai kapan goalnya sejahtera itu tidak ada yang bisa goalkan. Karena apa? Tapi kualitas kesejahteraan yang kita tingkatkan. Jadi kesejahteraan kabupaten maju tentunya berbeda dengan kesejahteraan kabupaten yang belum maju. Nah, maju tentunya ada yang lebih maju lagi. Maka namanya kesejahteraan itu tidak berhenti dalam titik tertentu, tapi kesejahteraan adalah kualitas kesejahteraannya harus sebanding dengan, maka namanya modernisasi, moderasi dan seterusnya. Jadi sampai kapan ya semenjak Indonesia merdeka kan sejahtera, yaitu memang kalimat sejahtera itu kalimat yang tidak statis, kalimat yang terus mengikuti zaman. Hari ini mungkin sejahtera dengan pendapatan misal PDRB-nya berapa, mungkin tahun depan berbeda lagi, depan lagi namanya sejahtera. Nah, kehidupan ini pun juga tidak statis, kita juga dinamis. Maka saya mengajak kepala desa tolong bekerja dengan sesuai tusi yang ada, bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka harapan kami tidak ada suatu persoalan nanti di kemudian hari, karena Bapak Ibu juga menanggung tanggung jawab terhadap pengelolaan pemerintahan yang ada komponen uang negara. Saya pikir sudah jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjalankan tugas dengan yang gembira dan barokai. Atas nama Pemkab dan saya pribadi, saya mengucapkan selamat atas terlantiknya dan menjadi kepala desa tahun 2022-2028. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terlaksananya acara pada hari ini, mari bersama kita ikuti dengan kusuk pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Hafiz. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana alhamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Tuhan penguasa alam semesta, kami hadapkan jiwa raga kami tundukkan wajah dan hati kami, seraya membacakan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas perkenan dan izin-Mu semata, hari ini kami dapat hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan calon kepala desa terpilih, pemilihan kepala desa serentak gelombang 1 tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro periode 2022-2028. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Karim, Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Mulia, kami menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, berilah kemudahan bagi pejabat yang baru dilantik agar dapat mengemban amanat yang dipercayakan kepadanya dengan penuh dedikasi dan pengabdian terbaiknya, agar mampu mewujudkan tugas dan fungsi mereka sehingga dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha beri petunjuk, sinilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Bimbinglah kami,
Berilah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hibah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar kami terhindar dari kesalahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para muda kami. Terimalah amal bakti mereka dan tempatkanlah di tempat yang terbaik di sisimu. Ya Allah, berkenanlah doa kami. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang 1 tahun 2022 di Kabupaten Bojonegoro. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama. Mohon berkenan kepada Ibu Bupati dan Forkopimda. Mohon izin siap untuk gaya yang pertama Bapak Ibu. Kita gaya ngapu rancang terlebih dahulu. Mohon izin tangan di depan ngapu rancang. Izin 1, 2, 3. Boleh untuk selanjutnya. Semangat Bapak Ibu. Boleh semangat untuk terus mengabdi kepada bangsa dan juga negara dan juga masyarakat. Baik, terima kasih Bu Bupati, seluruh jajaran Forkopimda. Kami ucapkan untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Desa yang telah terlantik pada hari ini.